Oh, D, yang D. Buat perencanaan talang horizontal dan vertikal pada bangunan gedung atau rumah. Jadi ambil aja sampel kalau dia di rumah ya satu rumah aja. Berarti Anda harus tahu luas atapnya. Ya diasumsikan aja nanti kalau luas atapnya, ya luas atap bangunan itu berapa. Ambil sampel aja satu gitu. Untuk rumah atau kalau untuk gedung berapa gitu kan. Tapi luasnya luas proyeksi rumah ya walaupun punya kemiringan. Karena air hujan itu jatuhnya itu kan dia vertikal. Sama aja di kawasan permukaan. Jadi nanti yang diambil tuh luas proyeksinya gitu. Walaupun nanti atapnya mungkin bentuknya kan dia ada yang kemiringan gini ya. Kalau rumah kan hubungan modelnya gitu ya. Jadi nanti jadi ngitung air hujannya sama menggunakan metode rasional, ya kan? Atau luas tangkapan hujan gitu. Ya, nanti Anda rencanakan dapat debitnya berapa, di luas atap itu tinggi curah hujannya berapa, koefisien atapnya berapa, ambil aja. Kalau rumah eh, ya diasumsikan aja gentengnya tanah liat atau dari beton gitu kan berbeda nilai C-nya. Nanti kan dapat tuh debit air hujan yang dari atap itu, ya kan? Ya, soalnya nanti untuk merencanakan kalau mau diambil menggunakan RWH juga, misalnya kita mau memanfaatkan air hujan itu untuk kebutuhan sehari-hari juga, misalnya untuk entah untuk siram tanaman atau entah untuk cuci mobil atau untuk misalnya wastafel gitu ya, untuk cuci tangan atau dan lain sebagainya ya silakan aja. Nanti Anda buat aja tampungannya gitu. Tampungan air hujannya itu misalnya pakai tangki 2000 liter misalnya atau berapa gitu. Nanti overflow-nya baru ke sumur resapan. Ya kan nanti berkurang. Jadi ada yang dimanfaatkan untuk pemanenan air hujan, terus ada juga yang masuk ke sumur resapan. Nanti dari sisanya itu baru ke drainase. Jadi mungkin dimensi drainasenya jadi lebih kecil gitu. Tapi nggak harus ya, Anda bebas aja sih. Maksud Ibu tuh nggak harus pakai RWH dulu, terus sumur resapan. Jadi ada yang mau menggunakan RWH dulu, terus sumur resapan langsung ke drainase, boleh. Atau salah satu atau dua-duanya gitu juga nggak masalah gitu ya. Jadi Anda nanti yang ngitung ini, maksud Ibu nih yang D itu tambahan ini. Nanti ini ada di ini ya, di plumbing ya, ya kan? Nah, yang itu yang tambahan air hujan gitu. Nah, kalau untuk yang air kotor kan ini kan terpisah ya. Jadi yang untuk sistem penyaluran air hujan kan terpisah dulu. Nah, yang air kotor juga terpisah dulu. Nanti ngitung debit air kotornya kan. Memang air kotor itu kecil. Kemarin tuh ada yang nanya ya, tapi ibu tuh ketimpa sama yang mahasiswa kan lagi pada seminar PKL gitu kan banyak nomornya nggak ke save, ibu cari lagi kok nggak ini. Jadi maksud gitu sepintas pertanyaannya coba nanti diajukan aja lagi ya. Maksudnya gini, kalau air kotor itu kan memang debitnya kecil kalau sistem terpisah, tapi kita nggak bisa terlalu kecil juga, ada standar kalau saluran itu kalau yang terbuka aja walaupun nanti dapatnya lebarnya cuma 15 cm misalnya gitu, itu nggak bisa diterapkan 15 cm. Minimal itu sampai ukuran pacul lah gitu masuk gitu. Jadi kalau ada mampot atau apa ada gitu bisa pacul tuh masuk gitu. Biasanya sih standar minimal tuh ukuran saluran tuh 30 cm itu udah paling kecil gitu kalau dia terbuka. Tapi kalau untuk pipa ya mungkin minimal ya 4 in ya. Jadi kalau nanti dapatnya kecil sekali, jangan terlalu kecil, nanti tersumbat. Ya, minimal 4 inch gitu. 10 cm lah radius diameternya ya. Seperti itu ya, kalau nggak salah tuh kemarin Bu, ini terlalu kecil ya nggak boleh juga. Biasanya kalau di air limbah tuh ada persyaratan minimal, karena supaya tidak ada penyumbatan. Ya,
Nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi. Ibu mau cari tuh waktu itu nggak sempat karena kan lagi banyak kegiatan juga di kampus. Ada ini juga apa seminar PKL dan ya itu seminar penelitian PKM dan jadi double gitu. Jadi pas ibu mau jawab tuh cari lagi kok kemana ya. Ada yang nanya ya siapa ya? Halo? Iya, Bu, Hmm, kelompok 3. kelompok tiga. Pertanyaannya gimana sih yang di WA ke Kelompok ibu tuh bisa 3 diinikan nggak? yang nanya. Alia ya? Grup Alia. Grup Erni, Bu. Oh, Erni. Gimana sih pertanyaannya tuh? Sorry deh, Ibu waktu itu eh, dapatnya kecil gitu ya. Maksudnya, karena memang air limbah kan air kalau pakai sistem terpisah memang dimensinya kecil. Karena air limbah tuh memang kecil banget gitu. Ya, pertanyaannya gimana? Bisa diulang nggak? Mana Erni? Maksudnya sekalian kita belum sampai ke materi. Iya, Bu. Kan itu di situ ada syaratnya ya, Bu. Hmm, Buat nyari sistem penyaluran air kotor yang minimal 6, kedalamannya minimal 5 cm ya, Bu. hmm. Nah, kalau itu nggak masuk, kan udah nyoba ngitung, ternyata itu nggak masuk nilainya sama persyaratan. Itu kayak gimana ya, Bu? Kecuali kalau misalnya pakai diagram, itu kan minimal diameternya bisa masuk ya, Bu. Di minimalnya tetap di 10 cm. Tapi kalau pakai hitungan tetap di bawah 10 cm gitu. Tapi buat dalaman tetap, kalau hitungan tetap di bawah 5 cm. Gimana, Bu? Ya, memang air limbah kan memang ini ada persyaratannya ya. Jadi nanti kalau dari hitungan itu dapatnya terlalu kecil, nggak bisa kita ngambil angka itu gitu. Jadi harus disesuaikan dengan diameter yang ada di pasaran kan. Kalau pipa ya, kalau pipa ya, karena kan pabrikasi. Nah, ambilnya diameternya tuh satu level di atasnya gitu. Kalau kemarin kan Ibu contohnya gini, misalnya Anda ngitung pipa dapatnya 8 senti lah misalnya. Atau Nah, itu kan nggak ada ukuran 8 cm. Mungkin ada ya, 1,5 inch gitu ya. Tapi kalau untuk air limbah itu minimal tuh 4 inch umumnya yang dipakai tuh. Karena kalau terlalu kecil tuh juga akan menimbulkan itu, apa nanti tersumbat gitu. Nah, kalau dengan adanya perubahan diameter itu kan berarti air yang limbah yang masuk menjadi tidak penuh kan? Kalau terlalu besar saat di atas memang begitu sih. Nanti mungkin dikasih keterangan aja ya. Itu udah dikalikan faktor max day sama peak hour-nya belum? Udah, Bu. Itu udah dikaliin, cuman karena jumlah rumah dari perumahan juga hitungnya sedikit ya, Bu. Jadi debitnya juga nggak terlalu besar gitu. Jadi pipa yang digunain kan tetap jadi kecil ya, Bu. Kecil banget. Dapatnya berapa realnya? Hitungannya berapa senti? Di 4 senti, Bu. Oh, 4 senti terlalu kecil ya, makanya diambilnya 10 senti. Nanti harus ngecek kecepatannya ya. Harus Iya, ngecek Bu. kecepatan dengan kedalamannya memang minimal tuh 5 senti. Jadi kalau terlalu kecil nanti airnya memang tidak lancar ya, mungkin harus digelontor gitu. Memang terlalu kecil kalau itu, makanya di kita tuh akhirnya banyak yang menggunakan sistem apa tercampur karena memang perubahan air hujan dengan air kotornya tuh terlalu ekstrim lah gitu. Tapi nggak masalah sih dikasih keterangan aja. Diambil 4 senti ya kan? Diambil 10 senti kan 4 inch kan? Nanti kan kalau ada perubahan diameter itu kan berarti harus ngecek kecepatan minimumnya berapa sama kedalamannya pakai grafik aliran sebagian ya. Udah bisa ya? Iya, Bu. Udah bisa. Tapi kalau misalnya pakai hitungan hidrolik kan tetapnya di bawah 10 cm, di bawah 4 inch ya, Bu.
Tapi kalau pakai hidrolik itu kan tetap kita ngambilnya di atas di minimal itu, Bu. Jadi udah Hmm. bisa ketemu pakai diagram. Oh ya udah nggak apa-apa dikasih keterangan aja deh di catatan nanti mungkin ini kita lihat lagi nggak apa-apa lah. Dia minimal diambil aja 10 cm gitu. Dikasih keterangan aja, dikasih ini. Ya, mungkin air limbahnya terlalu kecil ya, tapi nggak bisa juga kita ngambil terlalu kecil gitu. Seperti kalau saluran terbuka, walaupun dapatnya nanti misalnya 10 cm, nggak bisa diambil 10 cm, minimal 30 cm, paling minimal. Ya, istilahnya kalau pacul tuh harus masuk gitu. Ya, untuk perawatan masalahnya. Mungkin gitu aja ya sementara Erni ya. Iya, Nanti Bu. kita lihat Terima pada kasih, Bu. saat presentasi, cuman dikasih catatan aja di situ ya. Iya, siap, Bu. Mm. Nah, jadi tugasnya ditambahkan itu ya tadi ya, ditambahkan apa yang untuk talang. Nanti kita lihat ininya ada di instalasi plumbing di apa SNI Plumbing. Nanti kita lihat. Sementara mungkin itu ya ininya tugasnya Ibu izin masih bertanya. terlihat kan? Kenapa? Izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Eh, Kalau misalkan kelompok kita tuh kemarin ngitung apa sih debit buat saluran tertutup sama terbuka tuh ngambilnya satu pemukiman. Terus sekarang tuh ada tambahan tugas untuk talang kan ya, Bu. Kata Ibu tadi tuh ambil salah satu rumah. Jadi apa kita ambil satu rumah gitu, Bu? Apa tetap satu pemukiman? Bukan, ini untuk perencanaan talangnya kan Anda harus bisa juga merencanakan talang air hujan bangunan. Maksud Ibu gitu. Makanya tadi walaupun di plumbing dulu ada enggak, tapi diterapkan aja di sini. Cuma kalau kita merencanakan talang atap horizontal dan talang vertikalnya itu kan, ya nanti mungkin kalau mau ke RWH kan berarti ngambilnya dari talang ya kalau dari tiap rumah itu. Nah itu ngambilnya satu sampel rumah aja gitu. Oh Apa iya, Bu. satu sampel aja perencanaan talangnya kan kita nanti mengalirkan air hujan kalau untuk yang pemanenan air hujan gitu kan ditangkapnya di talang gitu. Mungkin sampelnya satu talang aja, satu buangan talang vertikal aja, nggak usah semua. Misalnya kayak bangunan gedung, misalnya mungkin di tiap sudut ada talang vertikalnya juga, misalnya. Tapi kan kita udah ngerti ngitungnya. Jadi ngitungnya untuk satu talang tegak aja gitu. Nanti itu terserah mau dibuang ke resapan, boleh gitu kan? Itu merencanakan resapan. Kalau mau ngambil satu resapan tuh satu rumah satu resapan. Kalau kemarin kan kita ngitungnya resapan itu untuk satu kawasan, untuk air permukaan yang turun di permukaan tanah. Tapi bisa juga Anda ngambil sampel, diasumsikan ada rumah yang menggunakan sumur resapan atau apa penampungan gitu. Jadi kan luas catchment areanya tuh luas atap, ya kan? Iya, Bu. Nah, itu ngambil sampelnya satu bangunan aja gitu maksud Ibu. Tapi kan Anda udah ngerti prinsip ngitungnya. Jadi sekalian lengkap untuk perencanaan talang air hujan. Nanti Ibu lihat ininya ya. Ada di apa di plumbing, SNI plumbing. Nanti Oh, Ibu tunjuk ya. baik. Iya. Tapi kalau yang lainnya sih yang air kotor sistem penyaluran air kotor ya satu kawasan itu catchment area mungkin ya seberapa luas memang di sini sih nggak ditentukan. Kalau untuk air hujan dan air kotornya, ini mah untuk yang talang sampelnya satu bangunan aja gitu. Ya, Iya, Bu. Baik, Bu. Ibu izin bertanya lagi. gimana? Kalau kan kemarin tuh sempat ngitung sumur resapan ya Bu buat buat drainase. Nah, Hmm. sumur resapannya tuh ternyata harus lebih apa terlalu banyak lah di kawasan itu. Jadi rencananya tuh kita mau ada bak penampung gitu Bu untuk pemanfaatan air hujan. Tapi pertanyaannya boleh nggak sih Bu kalau misalkan eh, dimensi bak penampung itu tuh sesuai debit apa tahunan itu bukan karena
sesuai bangunan gitu, Bu. Ya sebenarnya sih kalau diaplikasikan di lapangannya diterapkan ada nggak lahan untuk bak penampungan itu gitu. Ada nggak sebenarnya nanti kalau karena ini studi kasus diasumsikan aja mungkin ya mungkin karena air drainase perlu penggelontoran juga. Artinya dia perlu air hujan juga jadi jangan semua air hujan dimasukkan ke penampungan. Ya, masih butuh untuk penggelontoran gitu. Jadi mungkin asumsinya maksimum sih di 70%. Ada sih ketentuan itu. Jadi jangan, tapi 70% juga kalau nanti misalnya dapat sumur resapannya eh, banyak gitu ya. Karena kedalaman sumur resapan kan nggak bisa ini. Kita harus di atas muka air tanah. Nanti takutnya malah bikin sumur air, malah keluar air. Jadi kalau nanti dapat haknya misalnya 10 meter, kan kita nggak mungkin ngegali 10 meter. Nanti dibikin aja berapa lubang gitu. Misalnya muka air tanah di sana 3 meter. Kita memang harus diasumsikan aja muka air tanah di sana berapa gitu. Karena ini kan kasus ya. Nanti kan kita harus ngecek di lapangannya muka air tanahnya di sana berapa gitu. Misalnya 3 meter. Berarti kan sumur resapannya dibuatnya dalamnya harus lebih kecil dari 3 meter. Mungkin 2 meter gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat hitungan sumur resapan tingginya haknya 10 meter, mungkin kalau dibikin 2 meter kedalamannya kan berarti butuh 5 sumur resapan. Kan tadi awalnya nanti kita tentukan dulu diameternya berapa kan? Diameter sumurannya kan ada kan di rumusnya. Nanti misalnya dapat haknya 10 meter. Ternyata muka air tanah di sana hanya 3 meter kan kita nggak mungkin ngegali 10 meter. Dalam banget gitu kan. Malah nanti bikin sumur air gitu. Jadi dibikinnya mungkin di 2 meter. Jadi nanti kita butuh 5 sumur resapan. Nah, tapi kalau misalnya nggak memungkinkan membuat sumur resapan sebanyak itu, ya berarti ininya kita kurangin kemampuannya gitu loh. Berarti sebagian masih masuk ke dalam drainase gitu. Nggak semuanya gitu. Apa sih istilahnya efektif ininya ya efektivitas kemampuan mereka gitu sumur resapan itu berapa nggak bisa semuanya gitu karena dilihat dari kondisi lahan yang ada juga ya mungkin kalau kemarin 2 liter tuh udah maksimum gitu misalnya kalau untuk RWH tapi kalau sumur resapan ya mungkin terkait dengan kedalamannya ya sama diameternya ya paham nggak nanti ini nanti ya memang harusnya dilakukan pada saat presentasi ya kelihatan satu-satu ininya ya karena kalau satu-satu ini agak ini juga waktunya terbatas tadi yang tanya tuh Alia atau siapa nih tadi ibu nggak lihat. Oh iya, Ibu. Heeh. Terjawab nggak Alia Iya, dicoba Bu. aja pokoknya jangan terlalu dalam asumsinya kalau bikin sumber resapan tuh harus lebih kecil dari muka air tanah kan Iya. ya jadi jangan dipaksakan juga semuanya. Jadi tergantung kondisi lahan yang ada, nggak apa-apa. Paling tidak kita udah melakukan konservasi air gitu. Walaupun cuman air hujannya terreduksi berapa persen gitu. Biasanya kan kalau untuk green building itu ada ini nggak siklus eh, air hujannya tuh dimanfaatkan lagi nggak recycle gitu, reuse kan gitu pakai prinsip gitu kan limbah. Tapi kita ya karena nggak bisa dipaksakan juga maksimal karena kondisi di lapangannya terbatas gitu. Tapi paling tidak kan bangunan itu udah melakukan konservasi air gitu. Ya, seperti itu aja ya, Alia ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Berarti Hmm, kalau misalkan kelompok kita bikin apa sih, Bu? Pemanfaatan air hujan buat dimensi bak penampungnya itu berarti gimana, Bu? Kita nggak harus sesuai sama kebutuhan si gedung itu kan, Bu? Ya, iya. Kalau kebutuhan itu nanti butuh tampungannya besar. Ada nggak lahannya gitu? Mungkin diprioritaskan untuk misalnya untuk wastafel gitu. Nah, wastafel tuh debitnya berapa gitu.
Jadi nggak semua, karena kan memang itu sebenarnya air hujan itu bukan kebutuhan sumber air yang pokok, ya kan? Diasumsikan seperti itu, kita nggak soalnya lain kalau memang kita sama sekali tidak ada air bersih gitu. Karena kalau kita mau berdasarkan kebutuhan, nanti tampungannya harus besar. Diambil yang paling pokok aja, misalnya untuk penggelontoran satu gitu loh, atau untuk siram tanaman, atau untuk apa, ada satu keran di taman misalnya gitu. Ya, nggak usah semuanya kayaknya ngitungnya, nanti butuh bak penampungnya terlalu besar. Disesuaikan isi di lapangan aja. Kalau rumah kan ini cuma 2.000 liter, paling tangki yang 2.000 liter, mungkin 1.000 liter juga juga tergantung ininya ya, rumahnya, bangunannya. Kalau gedung ya mungkin harus bisa lebih dari itu gitu. Kayak Polbanatnya kata gedung H tuh, gedung H juga membuat penampungan. Itu kapasitasnya 20 meter kubik, berarti 20.000 ya. Itu yang gedung H itu loh, yang gedung apa? Itu ada, dia menampung air hujannya tuh. Tapi kalau di gedung-gedung yang, kalau di Polban tuh kan sekarang udah banyak RWH juga ya, rata-rata kapasitasnya 2.000 liter. Ya itu hanya terbatas untuk wudhu, untuk cuci tangan gitu aja sih penggunaannya. Nggak bisa semuanya juga karena memang bukan sumber air yang pokok. Jadi kalau lahannya besar kayak yang, kalau yang ke ada gedung H itu yang baru Gedung H ya, yang gedung yang MTR itu gedung H ya namanya ya. Iya, Bu. Nah itu kapasitasnya 20.000 liter, berarti 20 meter kubik ya. Gitu ya, jadi jangan dipaksakan semuanya karena nanti butuh tampungannya terlalu besar, nggak ada lahannya ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Ya. Ini tugasnya masih kelihatan nggak? Masih ya? Jadi itu ditambahkan yang itu aja ya. Sorry, kok ini malah ke sini ya. Masih terlihat nggak yang tugas? Coba ya sebentar. Tugas. Jadi tugasnya itu ditambahkan untuk perencanaan talang horizontal sama talang tegak ya di atap bangunan ya. Sama satu lagi untuk pengelolaan air kotor black waternya. Jadi nanti Anda merencanakan tangki septiknya sekalian untuk yang black waternya itu. Diasumsikan aja kalau ini bisa ini diasumsikan juga untuk satu rumah aja, paling tidak Anda harus bisa ngitung merencanakan ini apa, bangunan untuk pengelolaan air kotor yang black waternya juga. Kalau gray water kan kita diasumsikan tidak diolah ya. Tapi kalau untuk yang black water dari WC itu kan harus ada pengolahannya. Nah, itu kan bisa pakai tangki septik dan resapan. Ini ada SNI-nya atau pakai yang biotangki septik. Mungkin kan banyak di pasaran juga, Anda bisa gunakan yang itu juga. Sekarang Anda hitung aja berapa volume limbahnya gitu. Jadi Anda boleh merencanakan berdasarkan tangki septik yang resapan berdasarkan SNI, nanti Ibu share ada cara ininya. Atau menggunakan biotangki septik yang ada di pasaran yang coba ini ya. Jadi langsung area di biotik filternya itu sudah bisa aman dibuang ke resapan gitu. Bahkan ke riol juga udah bisa, tapi ada kan banyak di pasaran, nah Anda tinggal ngitung aja ininya berapa gitu. Ya seperti itu ya. Mungkin itu. Nah sekarang teori terkait yang tambahan itu ya. Karena memang apa, masalah limbah di gedung ya kita harus termasuk di lingkungan ini yang harus dibahas sebenarnya gitu. Jadi ini aja, jadi ya, Ibu minta sekaligus aja dengan limbah limbah ininya ya, dengan limbah padatnya juga termasuk pengelolaan sampahnya sih sebenarnya ya, karena memang masalah sanitasi itu terkait air bersih, air kotor dan persampahan. Jadi Ibu ada sedikit materi terkait itu. Ini tambah lihat ya, mungkin nanti
Ya, ini terkait dengan pengolahan limbah domestik ya, pengelolaan atau pengolahan ya, mungkin bagian dari itu ya, pengelolaan secara umum sih ya tentang limbah domestik atau limbah rumah tangga ya. Kita kita tidak membahas limbah industri kan. Yang kita bahas adalah limbah domestik buangan dari rumah tangga. Itu sedikit pengertian limbah rumah tangga atau limbah domestik tadi itu ada domestik. Tapi yang dibahas di sini adalah ini limbah pengertian limbah buangan secara umum ya. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah limbah yang domestik atau rumah tangga gitu. Jadi limbah rumah tangga itu adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi yang berasal dari rumah tangga atau domestik. Maksudnya fasilitas selain rumah tangga ya, kalau kayak misalnya di pasar, misalnya atau di pertokoan, apartemen kan itu sama termasuk limbah domestik. Jadi selain limbah industri itu disebutnya limbah domestik gitu. Ya, ya memang umumnya sih limbah dari rumah tangga ya hampir sama. Nah, jadi jika limbah tidak dikelola dengan baik, jika limbah tak dikelola baik, tidak dikelola dengan baik maksudnya ya, tidak dikelola dengan baik itu maksudnya. Nah, itu dia berpotensi tinggi mencemari lingkungan kan. Jadi harus dikelola dengan baik gitu ya. Nah, ini jadi jenis limbah rumah tangga itu kan kalau kita bedakan ada yang padat atau sampah kan di sini dibedakan lagi organik dan sampah anorganik. Ini yang masih menjadi PR besar kita ya secara nasional ini masalah limbah ini. Terus yang berikutnya air buangan dari kamar mandi, cuci gitu, ruang cuci itu yang termasuk grey water kan. Nah ini kan grey water biasanya digabung dengan saluran air hujan kalau dia menggunakan sistem tercampur, ya kan? Nah yang berikutnya adalah air kotor dari manusia atau black water itu, ya kan? Nah ini kemarin juga sudah nih terkait kemarin kalau nggak salah ini udah Ibu singgung juga ada di awal nih tapi Ibu tulis lagi karena ini termasuk pengelolaan air buangan ya. Jadi kalau kita lihat yang air hujan kan bisa langsung dibuang, tapi kalau air limbah industri dia harus punya IPAL gitu kan, baru boleh dibuang ke badan air penerima. Nah kalau limbah domestik tadi pengolahannya tuh ada yang sistem setempat, ada yang sistem terpusat gitu. Nah kalau sistem setempat itu tadi yang air apa yang dengan tangki septik resapan. Mungkin ini kalau dari sejarahnya Cubluk zaman dulu ya. Awalnya tuh ada gitu hanya lubang gitu aja gitu. Tapi sekarang berdasarkan apa ya tingkat pertumbuhan penduduk yang makin tinggi yang tidak bisa diterapkan lagi sistem ini, maka dia ada tangki septik. Tangki septik juga sifatnya nggak boleh meresap ke dalam tanah karena akan mengotori muka kualitas air tanah kan. Sehingga dia dibuatnya tidak tidak apa istilahnya impermeable ya. Jadi airnya itu yang dialirkan ke resapan gitu. Resapan untuk air tangki septik ya yang ada pipa berlubang dengan kerikil gitu. Ya sehingga tidak mencemari lingkungan gitu. Atau mungkin satu lagi ditambah dengan yang sekarang banyak dijual tinggal pakai itu menggunakan biofilter gitu. Bio tangki septik bio apa septic tank gitu ya. Bio apa istilahnya tuh mungkin kalau di pasaran tuh namanya ada nyebut biofilter, ada yang nyebut biotangki septik itu ya, biotangki septik karena memang di situ udah ada proses pengolahan jadi air yang keluar dari situ tuh sudah aman gitu. Nah, itu kalau yang sistem setempat, tapi yang sistem terpusat kan eh, dalam perumahan itu ini aja hanya sistem perpipaan aja yang ada, dia dibuang ke suatu lokasi pengolahan air buangan gitu. Nanti dari hasil treatment di sini dia udah memenuhi standar air buangan, udah bisa langsung dibuang gitu.
ini kan sudah ada, ya kan? Kemarin juga udah dibahas. Nah, kalau kita lihat yang pengelolaan air buangan rumah tangga ini, kalau yang terpisah yang Anda rencanakan kemarin eh, sesuai dengan tugasnya kemarin, jadi ini dibedakan spirit sewer system itu terpisah, jadi ada dua saluran gitu kan. Jadi yang satu saluran untuk air hujan yang bisa langsung dibuang ke sungai, air pendam maksudnya ya. Tapi kalau air buangan dari sanitary ini ya sewer gitu ya, tadi yang black water harus punya dibuang ke tangki septik dan resapan atau biofilter. Tapi kalau untuk yang grey water dia masih bisa juga, kalau sistem terpisah kan dia sebenarnya harus melalui treatment dulu sih, idealnya seperti itu gitu. Harus ada pengolahan lagi baru setelah memenuhi standar air buangan baru bisa langsung dibuang ke sungai. Idealnya itu harusnya seperti ini gitu. Tapi di kita kan kalau yang grey water masih bercampur ya dengan air hujan. Tapi kalau kayak yang dari rumah sakit gitu ya, itu kan termasuk mengandung B3 yang berbahaya, itu harus punya instalasi pengolahan tersendiri juga ya, karena mengandung zat-zat yang sangat berbahaya gitu. Rumah sakit seperti itu. Ini menjelaskan ini pengolahan limbah rumah tangga sistem setempat yang on-site sanitation system. Jadi dalam setiap rumah itu, ini kan Anda kan dulu udah dapat tuh plumbingnya ya, merencanakan sistem plumbing air bersih, ada air kotor gitu. Air kotor itu kan dibedakan ada black water, ada grey water kan. Nah, yang black waternya itu kan ke septic tank ini, tangki septik. Nah, nanti dia airnya ini dari tangki septik itu yang buangan dari WC itu dia dibuangnya ke resapan. Memang dia perlahan gitu. Nah, ini ada standar di SNI-nya, bagaimana menghitung ini Anda juga harus bisa gitu. Ini sebenarnya bagian dari lingkungan gedung gitu ya. Jadi ini ada proses. Jadi airnya di sini tuh udah aman. Jadi yang biasanya diambil oleh mobil mobil tinja ya istilahnya itu adalah lumpurnya gitu. Tapi kalau airnya dia harus dibuang. Jadi dia tidak boleh meresap ke dalam tanah ini ya, impermeable ininya. Kalau dulu kan ya kalau cubluk gitu kan dia meresap, jadi merusak muka air ada di dalam ini. Kalau dulu mungkin zaman dulu mungkin rumah-rumah tuh masih jauh-jauh gitu kayak di pedesaan. Tapi kalau sekarang kan padat, malah dia mencemari lingkungan. Malah sekarang kondisi air tanah setempat itu kondisinya udah tercemar juga. Mungkin karena banyak juga yang membuat tangkinya tuh dia meresap gitu loh. Mungkin seperti itu karena dia nggak buat resapan gitu. Jadi ya merusak kondisi muka air tanah. Makanya banyak sumur-sumur air itu yang tercemar gitu, mengandung koli. Nah itu banyak tuh hasil penelitian air tanah di perkotaan tuh udah banyak tercemar bakteri koli gitu. Mungkin ada rembesan gitu dari tangki septik atau ada bocoran gitu dari drainase ya. Sehingga memang akhirnya sumber air PDAM itu yang sebenarnya untuk di perkotaan tuh lebih cocok gitu ya. Tapi karena kondisi apa sih debitnya mungkin terbatas sementara penggunanya banyak sekali, akhirnya sekarang kan PDAM tuh sistemnya digilir gitu kan, di jam-jam mungkin, ya kan? Ada yang kayak saya di rumah tuh kalau pada musim kemarau tuh digilir mungkin nggak ganjil genap gitu. Jadi kita harus punya tank apa tangki ya, terus tangki air gitu untuk sebagai cadangan gitu. Jadi kayak seperti irigasi juga. Jadi di sistemnya tuh digilir. Ya mungkin kalau sama aja ya, kalau kayak kendaraan itu juga kan diatur kan on off gitu ya. Sama karena terlalu padat gitu. Ya kalau air kurang gitu sehingga digilir gitu. Jadi ada petugas untuk mengatur buka tutup valve-nya ya. Nah, itu mungkin kondisinya gitu. Jadi air PDAM memang kalau air PDAM kan memang
syaratnya pada saat mendistribusikan harus sudah memenuhi standar kualitas air minum, jadi aman gitu kan. Sementara kondisi air tanah kita tuh udah banyak tercemar bakteri coli itu karena mungkin banyak yang ini ya kurang bagus pada saat pembuatan tangki septiknya. Makanya sekarang sistemnya dengan yang biotangki septik itu gitu untuk di daerah perkotaan. Ya mungkin gitu ya. Ini nanti ada rencana. Ini ada SNI-nya ya. Nanti Ibu lampirkan nih. Nah ini kurang lebih Ibu juga ini ngambil nih dari beberapa ya banyak lah. Anda juga sekarang googling eh, ininya ya cara kerja tangki septik yang ini ya untuk keperluan rumah tangga. Jadi tinggal pasang aja gitu. Jadi dari WC itu cuman paling enggak yang paling penting tuh ngatur kemiringannya aja supaya dia lancar ke sini gitu kan. Jadi di sini udah ada proses pengolahan gitu. Anda nanti bisa menggunakan ini juga paling nanti menggunakan yang kapasitas berapa gitu. Kan biasanya udah ada speknya tuh untuk 5 orang. Nah, di sini tuh udah ada prosesnya. Jadi sehingga air hasil yang keluar dari sini tuh udah aman. Ya memang sih disarankan ada beberapa yang dia dibuang ke resapan itu udah aman. Perlu perawatannya ya kalau nggak salah ya ada tablet. Ibu sendiri sih belum pakai ini ya, masih pakai yang tangki septik resapan itu. Nah, ada obat yang harus dimasukkan secara periodik gitu. Itu aja sih ada mungkin biasanya kan di brosur si bioseptic tank ini sudah ada lah gitu ya. Jadi Anda bisa pakai yang ini atau merencanakannya atau bisa yang pakai tangki septik hitungan manual berdasarkan SNI gitu. Ya ini prosesnya ya. Ini untuk perkantoran ya kapasitasnya aja lebih besar gitu. Jadi yang tadinya dari kloset itu airnya ini kotor gitu kan, mengandung bakteri gitu. Di sini ada proses penjernihan gitu. Ya. Jadi air yang keluar dari sini tuh sudah bersih lah. Artinya bukan sudah bersih, sudah standar buangannya udah terpenuhi gitu. Kalau air kotor itu memenuhi standar air buangan ya, efluen gitu istilahnya. Air bersih, air jernihnya di sini ya bukan ini, air jernihnya tuh standar buangan, bukan. Jadi bisa langsung dibuang ke saluran aman gitu maksudnya. Seperti ini ya, ini mungkin ukurannya aja yang besar. Jadi ini Ibu juga biasanya kan ada tuh instruksi pemasangannya seperti apa gitu. Nah inilah kurang lebih seperti ini. Nanti Anda juga harus bisa juga sih nanti merencanakan ini kan dalam satu bangunan. Ya, kalau yang ini kan dari drainase ini sih langsung ke drainase. Artinya di sini harusnya memang resapan. Yang paling aman tuh sebenarnya buangan dari biofilter tuh memang nggak langsung ke drainase sih, harusnya ke resapan dulu. Nah, overflow-nya baru ke sini gitu. Ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Yang tugas air kotornya yang poin C tambahan. Jadi Anda asumsikan aja, ambil sampel aja satu rumah bisa ya sebenarnya satu rumah satu gedung ya. Kalau satu gedung kan kita penghuninya berapa? Kalau satu rumah kan diasumsikan 5 orang. Ya jadi kita berdasarkan standar kebutuhan air bersih aja. Air bersih standar PDAM tuh kan di Indonesia tuh di perkotaan kurang 120 liter per orang per hari. Nanti dikaliin koefisiennya 0,6 menjadi dari fresh jadi septic gitu. Jadi yang air bersih kita pakai itu kan 120 liter per orang per hari. Jadi kalau misalnya asumsi 5 orang berarti kan 5 kali 150. Terus dikalikan koefisiennya misalnya kan boleh antara 0,6 atau sampai 0,8. Nah, itulah sebagai volume untuk ini pada saat kita apa menggunakan ukuran tangki septiknya berapa gitu. Biasanya kan kalau pabrikasi sih sudah ada standarnya ya. Di SNI juga sudah ada sih standarnya kalau misalnya 5 orang ukurannya berapa. Tapi sebenarnya itu bisa dihitung volume biasa sih. Jadi biasanya kan di SNI itu sudah lebih praktis. Begitu juga untuk yang biotangki septik gitu. Ya, mungkin itu bisa nggak masalah ini ya.
Nah, itu kalau yang sistem setempat, sanitation system. Jadi setiap rumah itu memiliki pengolahan air limbah gitu, terutama yang black water. Biasanya kalau misalnya rumahnya terlalu padat, kan ada juga tuh yang nggak ada lah sama sekali. Soalnya dulu waktu ibu kasus di daerah mana gitu, dia padat sekali buang limbahnya ke sungai, airnya sungainya kan tercemar. Lama-lama air tanahnya tercemar, malah mereka air tanahnya jadi hitam kayak ini, kayak air lokan aja gitu, kayak air ini. Jadi mereka tuh air bersihnya malah beli gitu. Nah, tapi untuk membuat tangki septik itu mereka tidak ada lahan, akhirnya dibuatlah dicari daerah yang ya mungkin itu tugas dari ini ya, pemerintah daerah setempat itu mungkin ya, atau mungkin ada tanah kosong nggak gitu, atau bagaimana dibuatlah tangki septik komunal gitu. Karena memang tidak boleh buang limbah itu ke sungai gitu. Tapi kan rata-rata orang yang di daerah pinggir sungai ya itu perilakunya masih ini ya, kurang bagus terhadap limbah itu, membuang limbah. Di kita tuh memang ya itulah masalah keairan di kita tuh ya secara selain kuantitas kurang pada saat musim kemarau, kurang air bersih pada saat hujan kelebihan, banjir, terus secara kualitas juga kurang bagus gitu karena perilaku masyarakatnya di kita juga masih itu seperti itu gitu. Kalau buang limbah tuh ke sungai padahal kan itu tidak boleh gitu. Sehingga ya itu mencemari air sungainya padahal air sungai itu juga dipakai sebagai sumber air baku untuk air minum gitu. Makanya kok kondisi sungai kita buruk kan. Harusnya kan dia hanya air hujan saja gitu. Ya itu masih PR besar kita ya terkait masalah limbah itu. Jadi itu kondisi. Nah, kalau yang bisa juga dibuat tangki septik yang sifatnya komunal gitu. Jadi berapa rumah satu tangki septik gitu misalnya. Jadi ukurannya agak besar gitu kan. Ya karena tergantung dari jumlah orangnya kan, jumlah standar buangannya jadi besar gitu kan. Karena ya itu tadi berdasarkan standar air bersih per orang dikalikan dengan koefisien rumah tangga itu antara 0,6 sampai 0,8. Atau masuklah sistem terpusat ini tuh. Jadi tidak bisa dilakukan dengan sistem onsite karena tidak ada lahan. Akhirnya ada untuk di daerah perkotaan yang sangat padat sekarang menggunakan sistem terpusat. Kan yang sistem terpusat itu kan dia dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah. Nah, itu mungkin ya sama aja sih kendalanya kayak limbah padat kita kayak TPA-nya kita ada enggak gitu. Mungkin di kita kan masalah limbah padat juga masih menjadi PR besar kita, tidak ada lahan karena pengelolaan sampahnya juga tidak sesuai dengan ini ya, ya tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya, sehingga malah kasus kayak yang Louis Gajah 2005 meledak karena banyak gas gitu kan, jadi hanya membuang sampah begitu saja. Kan ada sistem pembuangan sampah juga tuh ada yang sifatnya apa ya istilahnya kalau orang teknik lingkungan tuh open dumping gitu dibuang dibuang begitu saja padahal itu kan ada gas kalau air limbah itu kan ada gas yang terperangkap jadi kayak bom waktu meledak karena pengelolaan tidak baik gitu harusnya sanitary landfill gitu. Sampah apalagi harusnya dipilah itu gitu. Di kita itu masih menjadi PR ya, itu menjadi tugas kita sih sebenarnya. Harusnya limbah padat juga kita harusnya dipilah. Jadi yang dibuang tuh ya udah benar-benar udah yang ininya sisanya gitu, ya, yang sudah tidak bisa diolah gitu. Kalau makanya sekarang kan ada istilah bank sampah gitu kan, pemilah ya reuse, reuse, recycle gitu ya. Mungkin seperti itu ya pengolahan limbah ini terkait itu. Sama halnya juga dengan air limbah cair ini gitu. Nah, dia harus punya instalasi pengolahan limbah gitu. Kayak di Bandung tuh mungkin salah satu yang Ibu tahu tuh di daerah Bojong Soang gitu tahun berapa itu Bandung Bandung Urban Development Project tuh udah membangun IPAL gitu. Kalau di
Sebenarnya kalau di Jakarta ya udah banyak tapi juga belum menyeluruh ya, apa instalasi pengolahan limbah yang terpusat. Jadi di dalam perumahan rumah yang padat itu tuh nggak ada tangki septik, jadi hanya sistem perpipaan aja gitu yang ada. Dialirkan ke suatu daerah tertentu, di situ dibuat instalasi pengolahan air buangan. Nah, hasil ini instalasi pengolahan air buangan tuh jadi airnya itu sudah aman dibuang ke badan air penerima dan menghasilkan lumpur. Lumpurnya itu kan bisa jadi pupuk gitu untuk tanah penghijauan. Memang dulu ada katanya nggak boleh pupuk untuk tanaman buah karena masih ada bakteri belum mati gitu, tapi hanya untuk pupuk penghijauan gitu. Seperti itu ya kondisinya ya yang sistem yang terpusat gitu. Kayak sebenarnya menurut sejarah yang pernah Ibu tahu ya baca ya. Ibu juga soalnya pernah sana ya waktu ikut apa sih? Udah lama sekali tuh masalah apa sanitasi gitu ya. Itu tuh di peninggalan mungkin kalau Anda googling tuh ada di Tangerang sejarah Belandanya itu udah punya Karosel gitu. Salah satu instalasi pengolahan terpusat juga di daerah Tangerang zaman Belanda, tapi itu kayaknya udah nggak berfungsi ya. Tapi sekarang kan udah banyak spot-spotnya di daerah tertentu yang memiliki IPAL. Salah satunya Jalan Setiabudi Jakarta. Ya mungkin Anda juga bisa googling lah IPAL di Jakarta itu di mana saja. Nah mungkin seperti itu ya. Jadi kalau yang itu memang eh, dia sudah padat gitu, udah mencemari air tanah tangki septik sehingga dalam setiap perumahan yang ada tuh hanya sistem perpipaan aja dari WC gitu kan. Nanti dia dialirkan dengan sistem perpipaan ke suatu lokasi pengolahan limbah gitu. Pas namanya instalasi pengolahan air limbah. Mungkin gitu ya. Nah, ini kalau ini terkait dengan masalah tadi kan limbah cair, limbah padatnya, masalah persampahan itu juga masih menjadi masalah. Ini hanya untuk diketahui ya terkait dengan masalah sanitasi. Ini juga masih menjadi PR besar kita ya. Jadi memang ini Ibu ngambil tuh dari tahun berapa kayaknya. Ibu ambil buku ini kayaknya waktu Ibu PKM tentang persamaan deh dari dulu tuh kasusnya di mana. Ini udah 2005 tuh udah sampai sekarang pun masih seperti ini gitu loh. Kondisi tumpukan sampah yang di kita masih kayak gini ya. Sekarang udah 2025, udah 20 kondisinya masih seperti ini gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan kejadiannya yang pernah longsor di TPA Lubis Gajah tuh sejarahnya 2000 sehingga berapa gitu ya 17 Februari gitu dijadikan sebagai hari ya ini ya peringatan lingkungan tentang ini ya sampah ada terkait itu. Ini mungkin nanti juga kalau googling kejadian longsor di TPA Lubis Gajah itu kan meledak longsor sampai menimbulkan ini juga ya eh, untuk rumah untuk ya ini juga banyak yang ini juga kalau nggak salah korbannya manusia juga ada selain harta ya. Nah, itu seperti itu. Jadi sampah itu memang ada licitnya ini sebenarnya yang bisa menjadi itu loh, energi itu kan sekarang pengolahannya. Sekarang kan yang Pak Presiden kita yang sekarang untuk mengatasi TPA di Bantar Gebang mungkin di beberapa titik kota besar tertentu ya termasuk Jakarta, Bandung. Ya itu kan sekarang kan lagi mau dibuat apa? Masih ini beritanya masih hangat karena memang masalah sampah masih menjadi masalah untuk kita ya energi kan mau diubah menjadi energi karena udah banyak perusahaan yang mau kerjasama terkait pengolahan sampah. Nanti kita lihat aja seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan sih berhasil ya mengatasi masalah persampahan. Jadi prinsipnya, nah ini sebenarnya Undang-Undang Nomor 18 tentang 3R itu ya kejadian Lubis Gajah 2005. Jadi sudah ada konsep prinsip pembuangan dengan reuse, digunakan kembali, reuse, dikurangi volumenya, recycle, didaur ulang gitu. Ya kan? Itu sudah aja ada undang-undangnya. Sebenarnya kejadian dari yang TPA Alwi Gajah meledak itu. Jadi
Nah ini, jadi sampah itu ya harus diolah gitu ya. Ini organik, ya ini yang dari botol-botol. Organik tuh ada yang dari kertas, kardus, terus ada yang tidak boleh diolah sama sekali ya istilahnya ya. Yang itu seharusnya itu yang dibuang ke TPA gitu. Sebenarnya kalau yang organik bisa jadi kompos, bisa jadi maggot gitu kan. Yang anorganiknya bisa recycle lagi, punya nilai jual walaupun mungkin secara ekonomis tidak ini, tapi secara lingkungan dia memperbaiki lingkungan gitu ya. Nah ini, jadi kalau sampah rumah tangga itu kan tadi ada organik, ada non organik, mungkin Anda lebih udah tahu lah ini ya, sekarang lagi tren ini ya, masalah sampah soalnya ya. Ya ini sih salah satunya ya, bisa menjadi pupuk. Sebenarnya kan sekarang udah banyak teknologi pemanfaatan limbah organik sampai untuk jadi apa listrik gitu ya. Ada yang jadi kalau kayak yang paling simpel kan menjadi pupuk gitu ya, maggot gitu dan. Nah, yang anorganik itu yang mempunyai nilai jual ini di recycle ke bank sampah gitu ya. Ini sih sebenarnya dipilah lah antara yang harusnya seperti itu gitu untuk setiap rumah tangga tuh melakukan pemilahan sampah ya. Yang dibuang tuh ya hanya sisa-sisa yang tidak bisa dimanfaatkan lagi gitu. Seperti itu. Nah, ini mekanisme ini kan sejak 2000. Dulu aja Ibu penelitian tuh 2015 ya, kalau nggak salah mulai tentang bank sampah ini di Ciwaruga tuh dekat kampus Politeknik. Dulu Politeknik tuh di gerbang pintu masuknya tuh ada tumpukan sampah. Nah, itu yang Ibu jadikan proposal dulu Ibu dapat pembiayaan dari Dikti itu untuk karena sampah yang bertumpuk di gerbang Politeknik itu em, salah satunya ya mahasiswa Politeknik berkontribusi menyebabkan itu gitu. Karena banyak yang kos kan di sekitar Ciwaruga. Sehingga ini pernah diterapkan dari 2015 tuh di RW 2 ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih eksis gitu. Tapi tetap aja karena belum menyeluruh gitu ya terkait itu. Ya harusnya ini dipilah gitu. Masyarakat milah. Terus ini disetor ke bank sampah, ditimbang gitu. Ada buku tabungannya gitulah ya. Seperti itu. Nanti buku tabungannya memang itu nggak seberapa sih ya. Tapi kalau diambilnya setahun sekali mungkin bisa lebih terasa gitu. Tapi secara ekonomis memang tidak terlalu kelihatan gitu hasilnya. Tapi secara lingkungan itu menjadi lebih baik gitu. Cuman kata kuncinya memilahnya itu harus dari rumah gitu. Nah itu yang harus kita lakukan sebenarnya ya. Ya, jadi manfaat bank sampah itu sampah dia menjadi uang, menjadi berkah lah istilahnya. Jadi perilaku hidup kotor menjadi perilaku hidup sehat, individu jadi bergotong royong, kebersamaan. Mungkin ini ya beberapa bagian dari manfaat bank sampah gitu. Jadi lingkungan tuh sebenarnya menjadi bersih, sehat, indah, asri gitu yang diharapkan kan seperti itu ya. Ini masih slogan-slogan yang masih menjadi mimpi-mimpi kita ya. Mudah-mudahan nanti menjadi nyata bahwa lingkungan kita itu bersih gitu. Ini masih menjadi PR besar kita. Mungkin itu ya. Itu terkait masalah pengolahan limbah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum Ibu lanjut ke yang talang, mungkin Ibu terkait ini terkait dengan tugas kita, Anda hafal jadi ada tambahan ya untuk perencanaan talang air hujan dengan perencanaan pengelolaan air kotor rumah tangga ya untuk black waternya. Kalau untuk yang sampah padatnya itu mungkin menjadi wawasan kita aja bahwa pengolahan limbah itu ya memang harus kita lakukan dari masing-masing individu gitu ya untuk memilah sampah gitu ya dari limbah padatnya tadi dengan prinsip 3R tadi ya reuse, reduce, recycle. Mungkin itu saja ya kalau dari pengolahan limbah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu terkait dengan masalah. Kalau kayaknya kalau yang talang itu mana ya SNI plumbing. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau yang dulu dapat plumbing udah kelihatan belum ininya share screen-nya. Halo?
Ini yang untuk perencanaan talangnya ya. Tadi untuk yang tangki septic kan udah paham ya. Nanti Ibu share yang SNI-nya ya. Atau sorry sebelum ini sebenarnya Ibu ke SNI aja ya. SNI dulu sebentar ya. SNI itu sebentar. Kita bahas yang mana ya SNI? SNI-nya. SNI 2017 sebentar ya. Mungkin Anda juga bisa googling ya. Kalau memang ini coba Ibu yang untuk perencanaan tangki septik dan resapan. Jadi sebelum Ibu berlanjut tadi ke talang untuk talang air hujan, kita selesaikan dulu yang ke ini agak susah ya. Kopi. Bentar, Ibu lagi cari itu dulu ya, yang SNI mana ya. Nah, ini mungkin Anda ini aja ya, yang SNI yang terbaru tentang tangki septik, mungkin bisa lihat di sini ya. Jadi ini yang SNI yang terbarunya ya, yang 2017 ya, mungkin di sini lebih lengkap ya. Nah, ini ya untuk perencanaan. Jadi kalau yang praktis itu kan yang pakai biofilter ya kan? Tapi kalau sebenarnya Anda harus tahu juga sih, kalau biofilter kan Anda tinggal pakai gitu ya. Tapi kalau untuk yang nanti kalau misalnya mau merencanakan, misalnya eh, misal mau ini juga ya, kita mau menghitung juga ya ini, kita lihat SNI ini, SNI-nya ini ya, tangki septik. Ini ada di sini ya, lengkap ya mungkin ya. Ada tata cara tangki septik dengan pengolahan lanjutan sumur resapan, ada bidang resapan, ada outflow filter, ada kolam sanita. Ya, ini yang dari yang terbaru 2017. Kayaknya Ibu di sini nggak terlalu sulit sih, Anda tinggal ngikutin ini. Kalau ini kan nanti linknya aja yang Ibu share ya. Ini dari BSN ini. Ya biasanya kan kalau di dalam SN itu ada istilah-istilah yang Anda bisa baca di sini gitu ya. Apa itu efluen? Tadi misalnya air yang keluar dari sistem pengolahan itu namanya efluen. Tadi yang air jernih, kalau disebutnya itu sebenarnya bukan air jernih ya, air efluen gitu. Nah di sini mungkin bisa dibaca ya. Ini ada contohnya, nggak terlalu sulit sih menghitungnya. Jadi secara ini tuh di dalam tangki septik itu ada lapisan lumpur, ada air, ada busa. Jadi gini, kalau kotor itu selalu harus ada udara. Sama aja dengan perencanaan di plumbing. Kalau untuk air kotor, misalnya kita mau merencanakan sistem plumbing air kotor itu kan ada pipa fan-nya. Pipa fan itu kan pipa udara, jadi untuk sirkulasi udara, jadi membuang udara. Jadi biasanya dia ke atas, ke atap. Ya mungkin Anda kan udah belajar plumbing ya, yang dari gedung itu. Nah itu harus ada pipa fan.
Begitu juga untuk di tangki septik, kan pasti ada pipa fan-nya kan, karena kalau nggak ada pipa fan nanti bisa meledak tangki septiknya. Sama halnya dengan yang sampah, dengan pengelolaan yang tidak sesuai dengan ini ya, standar ya. Ya seperti yang kasus lobi gajah meledak itu kan seperti ini kan, bom gitu kan meledak kan sampai menimbulkan korban harta udah pasti nyawa juga karena banyak rumah yang tertutup sampah itu meledak. Itu kan ada gas yang terperangkap kalau di air kotor. Jadi harus ada pengelolaannya kalau di sampah ya harus sesuai ini ya. Jangan sampai terulang gitu kejadian lebih gajah tahun 2005 itu TPA. Nah, begitu juga di tangki septik. Di tangki septik nggak boleh alirannya nggak boleh penuh. Jadi harus ruang udara gitu. Nah, ini mungkin Anda bisa baca lah di sini kayaknya nggak terlalu sulit ngitungnya. Nah, nanti di SNI-nya juga udah ada sih standar-standarnya gitu. Anda bisa pakai ini gitu. Nanti dicontohkan aja untuk satu rumah. Nah, ini. Jadi ada ruang lumpur, ada ruang untuk air, ada ruang untuk udara gitu. Jadi harus ada pipa fan-nya. Ya kan? Ini pipa fan kan? Jadi untuk udara yang terperangkap di sini karena kalau tidak ada ya itu tadi bisa meledak gitu karena dia ada gasnya. Ya kan? Namanya pipa air kotor kan pasti ada gas. Itu yang hati-hati harus ada pipa fan. Nah, mungkin Anda gambar-gambarnya Anda bisa lihat di sini ya. Seperti apa? Kayaknya gambar ini jelas banget yang SNI 2017. Mungkin gitu ya. Halamannya Anda bisa hitung. Jadi biasanya sudah ada sih nanti keluar tuh ukurannya berapa gitu. Dari perhitungan contoh awal itu keluar tabelnya gitu. Ya. Mungkin gitu, ini bisa dibaca sendiri. Ada contohnya, kayaknya udah cukup jelas sekali sih di sini. Jadi ada yang menggunakan tangki apa resapan, sumur resapan, outflow filter, bagaimana menghitungnya di sini cukup jelas. Ada pertanyaan nggak tentang terkait dengan tangki septik? Ini mungkin nanti linknya ada contohnya di sini. Anda ambil satu kasus aja. Anda terserah mau pakai bidang resapan. Jadi bidang resapan tuh air yang keluar dari tangki septik itu tuh nggak boleh langsung dibuang ke saluran, tapi harus ke resapan. Nah, untuk merencanakan perhitungan bidang resapannya, Anda lihat contoh yang ini gitu misalnya. Begitu ya, ada contohnya. Jadi pakai pipa pipa yang berlubang itu loh, yang dibuat apa dengan eh, pasir atau kerikil. Nanti dikasih ijuk supaya nggak mampet juga sih lubangnya ya. Mungkin seperti itu ya. Kayaknya gambar-gambarnya di sini udah jelas sekali. Ada pertanyaan nggak terkait tangki septik? Kayak cukup ya. Nanti tinggal linknya aja yang Ibu share ya. Anda ambil contoh kasus di sini untuk satu rumah. Mungkin gitu. Ini untuk tangki septik. Kalau yang untuk tugas yang satu lagi tambahan yang untuk talang. Nanti ngitungnya eh, sama menggunakan rumus itu. Yang Q sama dengan luas C dikali C dikali ininya hujan rata-ratanya ya. Ada yang pakai rumus intensitas, ada yang pakai data curah hujan rata-rata. Kalau Anda kemarin ngitungnya kan bisa sih ada beberapa contoh sih cara ngitungnya. Bisa pakai rumus rasional berdasarkan data curah hujan R2, R5 begitu. Ada juga yang menggunakan data curah hujan rata-rata gitu. Tapi kalau karena Anda udah punya yang R2, R5, ya Anda ngitung aja pakai rumus itu gitu. Hanya luasnya nanti luas atap. Kalau memang luas tangkapannya atap gitu ya. Kalau yang link ini udah, kok Ibu ke sini ya? Sorry ya. Nanti Ibu kirimin linknya ya.
Ini tadinya mau yang ke SNI. SNI ini sudah SNI link plumbing drainase. Oh, bukan ini ya. Oh, ini ke sini ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini SNI 2398 loh. Ini kok sama ya? Sebentar ya. Ibu tuh ada satu lagi yang link SNI akses. Ini nanti linknya bisa di ini ya. Ini tadi link yang YouTube ya. Yang itu ya SNI ya. Tadi tuh ibu kayaknya udah ngirim yang ini yang mana nih? Oh ini masih yang ini ya masih yang limbah. Sorry deh. Ntar ibu cari yang tadi yang pipa yang mana tadi ya SNI tangki septic sudah. Nah, ini yang untuk talang air hujan. Mungkin nanti Anda lihat SNI. Sebenarnya di buku Morimura juga ada sih. Buku Morimura itu adalah buku perancangan dan pemeliharaan sistem plumbing. Itu yang banyak dipakai pada saat kita merencanakan sistem plumbing air bersih, air kotor, dan air di situ ada air panas. Tapi kita nggak membahas tentang air panas ya. Ada air hujan untuk yang talang juga. Nah, Anda bisa lihat di halaman ini gitu. Ya, ini mungkin bisa dilihat ya ukuran talang. Nanti Anda tinggal lihat aja di sini di SNI. Sebenarnya sih ini waktu tugas ke plumbing ya. Jadi di sini Anda bisa baca di sini mulai di halaman 90-an ini ya, drainase pipa atap bukan. Nah, ini mulai bisa dibaca di SNI ini, SNI plumbing. Kalau di plumbing itu memang lebih praktis sih ininya. Jadi nanti kan Anda ngitung berapa air hujan yang bisa kita tangkap dari atap kan. Kita harus tahu luas atap kan, ya kan? Nah nanti sebenarnya sih bisa dihitung atau Anda langsung menggunakan tabel ini gitu. Nah ini mulai baca aja di sini nih, mulai di halaman di talang air hujan di drainase aja bangunan gedung di sini di bab 7 ini. Anda baca di sini, ya kan? Ya di sini kan ada ini nih drainase bangunan gedung. Jadi untuk menyalurkan air hujan dari atap dan halaman, ya kan? Dengan pengerasan di dalam persir ke saluran air hujan kota gitu kan. Nah, air hujan yang jatuh di atas atap bangunan gedung harus disalurkan melalui talang datar. Ya, tadi Ibu sebutnya talang horizontal ya. Talang datar kan, dia ditangkap talang datar kan, terus dialirkan ke talang vertikal kan, yang tegak, ya kan? Nah, itu ke bidang resapan atau sesuai dengan SNI ini. Ada di SNI-nya. Mungkin nanti Anda cari aja googling ini. Mungkin untuk perencanaan sumur resapan kan sudah ada kemarin, udah Ibu share juga. Ya, Anda baca di sini. Ambil contoh satu sampel di rumah ya. Nah, ini kan model talang datarnya nih. Anda bisa ngambil setengah lingkaran bentuknya. Bisa ngambil bentuk persegi panjang. Paham kan ini? Nanti tapi dia harus ada saringannya ya.
Karena banyak kasus terjadi tuh pada di awal musim hujan tuh kan biasanya, terutama di awal musim hujan ya, kan banyak di atap itu pasti banyak kotoran kan, entah itu daun, entah apa, potongan apalah gitu ya, sampah gitu. Jadi harus ada saringannya. Nah ini kan secara periodik harus dirawat karena banyak kejadian banjir atau atap pada bocor itu ya karena air di sini meluap gitu. Jadi masuk ke sela-sela celah-celah atap gitu loh, genteng, sehingga menimbulkan bocor. Jadi memang harus secara berkala ini dirawat sih sebenarnya, terutama ya menjelang musim hujan gitu kan. Ya kan ini makanya harus ada saringannya. Nah ini yang namanya talang datar gitu. Nanti dia dialirkan ke talang tegak ini. Ya, ini sih ada sistem perpipaannya aja, pakai elbow gitu ya. Ada pakai klem dan seterusnya. Mungkin gitu. Jadi yang paling penting tuh memang harus ada secara berkala dirawat ya, karena supaya tidak menimbulkan genangan atau banjir gitu. Ya masalah perawatan itu ya masih ini ya, harus menjadi secara rutin gitu ya, menjadi satu kesatuan dalam perencanaan. Mungkin Anda bisa lihat di situ gambar-gambarnya gitu ya. Nah, ini sistem drainase bangunan gedung. Ya kita merencanakan yang di bawahnya, tapi Ibu lupa ya harusnya merencanakan talang datar amat tegaknya juga gitu. Anda ambil aja satu contoh ini ya. Nah, nanti yang untuk merencanakan drainase bidang datarnya, lihat ini aja. Jadi luas bidang datar horizontal maksimum yang diperbolehkan pada berbagai nilai curah hujan. Jadi Anda harus tahu luas bidang datar atapnya aja. Ya, ini yang nilai maksimum ya. Jadi kalau Anda misalnya luas Anda tuh ini kan 305 gitu misalnya. Kalau luasnya 305, Anda bisa ngambil yang 3 inci. Sebenarnya udah lebih praktis sih kalau di plumbing ya. Ya sebenarnya Anda bisa ngitung gitu kan pakai rumus tengah lingkaran. Nanti dapat diameternya tuh berapa pipanya gitu. Ya, tapi kalau ini kan udah lebih praktis, Anda tinggal ambil aja gitu. Dengan kemiringan 1% gitu. Ya kan? Jadi si ininya 1% pakai kemiringan talangnya kan ke arah lubang ke pipa tegak tadi. Nah ini berdasarkan ininya intensitas apa kalau milimeter per jam itu satuan intensitas kan tinggi hujan kan. Nah Anda harus hitung dulu intensitasnya berapa. Kalau misalnya Anda ini nilai maksimumnya ya. Kalau intensitasnya dapat 25,4, luasnya berapa gitu. Anda ambil yang ini. Jadi kalau, oh Bu, saya intensitasnya lebih, berarti harus ngambil yang ini gitu. Lebih amannya tuh ngambil yang di atasnya gitu. Ya. Jadi misalnya intensitasnya 30, jangan ngambil yang 25, tapi ngambil yang 50 gitu. Karena ini kan keterangannya maksimumnya. Ya, luas. Terus luasnya Anda misalnya 100, 200. Jangan ngambil yang 153, tapi kalau intensitasnya 50, maksimum 50, yang ngambil yang 349. Jadi lebih besar, lebih aman gitu, tidak meluap. Ya, itu penggunaan untuk yang sebenarnya mungkin yang kemarin dapat plumbing udah dapat ini ya, atau bisa juga sebenarnya dihitung, tapi ini tinggal pakai. Gitu ya. Itu untuk yang ini masih lanjutan ya dengan berbagai ini ya luas bidang horizontal dengan berbagai juga intensitas curah hujan. Jadi Anda bisa merencanakan ukuran pipa talang apa horizontal ya namanya apa datar datar kalau di sini istilahnya ya paham kan? Nah itu untuk di sini data pengukuran untuk perpipaan horizontal berdasarkan pada pengaliran penuh pipa. Jadi datanya alirannya penuh gitu. Nah, untuk nilai curah hujan selain dari catatan tersebut, maka untuk menentukan area atap yang diizinkan dengan membagi daerah tertentu dalam kolom. Jadi 25,4 mm per jam dengan tingkat curah hujan yang diinginkan gitu ya.
Jadi kalau misalnya area atap ya dia membagi daerah tertentu dalam kolom ini ya 25,4 mm per jam yang ini luas atapnya. Nah, ini kan ini ya. Nah, ini drainase atap. Drainase atap yang mengalirkan air dari atap bangunan dapat berupa saluran primer dan sekunder. Lokasi dan ukuran talang harus dikoordinasikan dengan rencana struktur gitu. Nah, ini ukuran talang atap, pipa utama, dan perpipaan tegak air hujan. Nah, ini luas atap maksimum. Ini sama keterangannya dia selalu maksimum. Ya, mungkin ini bisa dipakai ya, Anda ini masih lanjutannya ya. Mungkin itu nanti linknya aja yang dikasih tahu ya kan. Ini dibaca aja di sininya ya, di yang poin 7 tentang drainase ya. Mungkin gitu ada pertanyaan nggak? Ini sebenarnya nggak terlalu ini nanti Anda tinggal pakai aja nih gambar-gambarnya kan udah ini ada ini dari drainase ya untuk dari plumbing, plumbing SNI plumbing 2015 deh kalau nggak salah ini. Ya, begitu mungkin. Ini drainase atap sekalian aja nanti merencanakannya. Ini yang sistem ada sistem terpisah, ada sistem gabungan gitu. Ya. Nah, ini Anda bisa pakai ini. Terus ada pipa pembawa dan pipa tegak utama. Ini juga ada pipa tegaknya. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin harus dicoba dulu ngitung ya. Nanti kalau enggak ini mungkin eh, kalau memang memungkinkan besok Sabtu kalau mau asistensi tugas untuk terutama untuk yang ini boleh aja sih. Karena kan hari Kamis kita udah presentasi ya. Mungkin begitu ya, bisa dibaca ini. Nah, ya ini silakan aja dibaca yang di SNI Plumbing ya. Oh, ini 2015 ini SNI Plumbing 2015. Memang ini yang terbaru ya. Pas di talang air hujan. Jadi merencanakan debitnya dulu berapa gitu. Nanti berapa dimensi talang datarnya, berapa dimensi talang tegaknya gitu. Yang nanti akan kita mau tampung airnya dengan bak penampung misalnya kan. Ya penangkapannya melalui talang tegak itu. Mungkin begitu, karena ini kan banyak nih ininya. Ya mungkin kemarin ada yang dapat plumbing ya, jadi silakan aja ini hanya bicara aja ya. Mungkin Anda bisa baca yang di poin drainase. Ada pertanyaan? Ya, ini nanti Ibu ini linknya ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sekarang ini kayaknya materi Ibu udah ini ya, udah cukup ya. Jadi tinggal waktu untuk asistensi sebelum Kamis itu kita presentasi ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ini kayaknya ini bagian dari yang plumbing, jadi Ibu nggak membahas datar dan tegaknya aja ya. Ada pertanyaan kah? Ini jangan lupa dengan adanya saringan ya. Nah, ini hubungan pipa untuk bagian ini ya, bagian bawah gedung. Yang kita rencanakan kan yang ini ya, yang kemarin tugas yang di awal. Mungkin ini bisa dibaca dulu. Ya, ini mungkin bisa dibaca-baca dulu yang ininya.
Jadi memang tidak bisa lepas juga sih dari plumbing ya, walaupun mungkin Anda udah ngerjain juga sih sebagian. Tapi waktu itu dapat tugas air hujan nggak yang tentang instalasi plumbingnya, yang alumni gedung? Kan ada mata kuliah IPLD ya. Halo, kok sepi, sunyi kemana nih? Gimana? Ada yang mau ditanyakan kah? Kalau dari saya cukup, Ibu. Mau dicoba dulu. Jadi silakan aja untuk yang talang dibaca yang SNI nomor 7 ini tadi ya, poin tentang drainase ya. Ngitung luasnya dulu, terus ngitung talang datarnya, ngitung talang tegaknya aja berapa ins. Jadi eh, biasanya sih kalau untuk pelaksanaan di lapangannya tuh suka ngambil satu level di atasnya supaya kalau ada penyumbatan masih aman gitu, tidak menimbulkan ya. Yang lain ada pertanyaan? Cukup? Kayaknya materi Ibu udah selesai deh, ini tinggal aplikasi ke tugas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kan masih jam 20.15. Ada terkait dengan tugas, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Izin Bu, ada Bu untuk kelompok 3 kelas A. Ini Ibu matikan dulu ya. Gimana? Siapa nih? Rian Bu dari kelompok Ah, 3 kelas A. ya, gimana? Oh, izin Rian? tanya mengenai sumur resapan untuk air hujan ya Bu. Ya. Kebetulan kawasan kami ini luasannya cukup besar Bu, tapi kondisi lahannya tuh hampir penuh dengan bangunan Mm-mm. dan hanya menyisakan sedikit lahan untuk ruang terbuka hijau Bu. Nah, karena keterbatasan lahan ini, saat ini kami rencanakan sumur resapan hanya ditempatkan di area RTH. Mm-mm. Tetapi karena sumur resapannya ini cuma ditempatkan di area RTH, maka sumur resapan ini hanya dapat mengcover sebagian kecil area. Dan tentu aja debit yang bisa ditampung oleh sumur resapan ini juga relatif kecil, Bu. Eh, Setelah kami hitung, itu untuk sumur resapan, kami ini cuma bisa menampung 0,5% dari debit banjir keseluruhan kawasan. Nah, pertanyaan dari kami, dikarenakan terbatasnya lahan yang bisa kami buat sumur resapan, apakah nggak masalah Bu jika sumur resapan yang kami rencanakan ini hanya mampu menampung 0,5% dari debit banjir keseluruhan kawasan? 0,5%, bukan 5%. 0,5% Bu. Nggak efektif juga ya. Iya Bu, efektivitasnya 0,5% betul. Berarti mungkin nggak cukup dengan sumur resapan, harus bikin ini juga. Tapi banjir nggak daerah itu masalahnya. Kalau banjir kan berarti harus bikin kolam, atau biasanya kan suka ada di, ya memang tergantung ini ya, terkendala lahan ya. Terkendala lahan ya. Kalau masing-masing bikin sumur resapan nggak memungkinkan juga ya per rumah ya. Maksudnya tapi masalahnya daerah itu banjir nggak gitu loh, maksudnya dengan kondisi yang udah tertutup. Perumahan itu berarti nilai C-nya tinggi ya, 0,9 diambilnya koefisien limpasannya. Anda bisa lihat di tabel kalau rumahnya padat tuh berapa nilai C-nya. Eh, Kebetulan Heeh. untuk perumahan kami ini eh, tidak tidak bukan area banjir Bu, dan untuk koefisien limpasannya di 0,7. 0,7 tuh dari lihat dari tabel kan ada kan. Kalau perumahan padat tuh bisa sampai 0,9, artinya air curah hujan yang turun tuh semua melimpas ke drainase, yang menyerapnya itu kan karena udah tertutup bangunan, itu biasanya lebih dari 0,7. Anda bisa lihat nggak nilai C-nya? Itu mungkin debit banjirnya malah tambah besar. Kalau 0,7 kan berarti hanya 70% ya air hujan yang meresap, yang mengalir, yang berarti yang 30% meresap ke dalam tanah. Tapi kalau dilihat dari tutupan lahan
udah rumah semua bisa lebih dari 0,9, tapi alhamdulillah nggak banjir ya. Tapi gini, Tidak, Bu. nggak, soalnya yang Anda pakai itu data curah hujan di situ tuh kan nggak real data curah hujan di kawasan itu kan? Data curah hujan dari stasiun terdekat, Bu. Iya, nggak, maksudnya kemarin kan kita menghitung data curah hujannya kan dari tugas yang sebelumnya, nggak real deket deket perumahan itu kan? Maksud Ibu kan Betul, Bu. kemarin nggak, maksudnya kan nggak relevan sih memang. Kan Ibu pernah bilang karena ini kan studi kasus, jadi diasumsikan aja curah hujan itu curah hujan, diasumsikan bahwa pos curah hujannya dekat dengan kawasan itu kan, padahal kawasannya di mana? Anda kemarin data curah hujannya, data pos curah hujannya di mana? Yang dari tugas sebelumnya dari Pak Diki tuh. Pos curah hujannya di daerah mana maksudnya Ibu? Daerah Kota Bogor, Ibu. Bogor. Nah, perumahannya di mana? Kebetulan ini yang perumahannya masih sama dengan tugas Pak Diki di Kabupaten Bogor. Mm-mm. Jadi jarak antara perumahan itu terhadap pos curah hujan itu berapa kilo gitu maksudnya. Itu pos curah hujan terdekat memang. Iya, Bu, sekitar 15 sampai 20 kalau nggak salah. Ya cukup jauh juga ya. Kayak Polban tuh dengan pos curah hujan Cemara yang di Karangsetra, kalau tahu Polban, yang tahu Polban itu kan nggak hanya 3 kiloan gitu, ya 15 kilo. Nggak ada lagi pos curah hujan yang terdekat dengan kawasan itu ya, nggak ada. Ada satu lagi Citeko, Bu, tapi waktu itu perbandingannya lebih dekat yang di stasiun Jawa Ya, ya. Biasanya kan kita Barat, menggunakan pos klimatologi. curah. Hah? Kenapa? Hik ya? Suaranya tadi sempat ini gimana? Kalau ibu sih Iya, Bu, asumsinya, ah, yang terdekat itu ada juga di Citeko. Cuma mm, eh, kalau dibandingkannya sama yang klimatologi itu yang terdekatnya klimatologi Jawa Barat. iya, iya bisa. Biasanya kan kita pos curah hujan itu yang lebih bagus tuh kalau ada pembandingnya lebih dari satu stasiun. Nanti kan dirata-ratakan untuk ngitung curah hujan kawasannya pakai metode aritmatik, Thiessen gitu kan, isohiat atau isohiat sih agak sulit lah ya. Eh, Mungkin cara Thiessen lebih akurat diperbandingkan dengan luasnya gitu. Tapi luas pengaruh hujannya gitu. Tapi kalau enggak ya paling pakai data dirata-ratakan aritmatik biasa, aljabar. Cuman eh, ya memang harusnya sih kalau nanti Anda proyek tuh harus ada stasiun pembanding gitu. Tapi kalau ini kan studi kasus ya. Jadi nggak masalah. Jadi diasumsikan aja kalau memang itu pos curah hujan yang terdekat. Nggak masalah sih, nggak apa-apa. Ya nanti ini aja, dihitung aja gitu. Tapi kalau tadi terkait dengan apa kawasannya padat tidak ada resapan, paling menggunakan alternatif lain. Misalnya setiap rumah bikin sumber resapan misalnya. Kalau memungkinkan, tapi nggak apa apa juga sih kalau Anda tadi. Tapi kalau cuma 0,5% tuh kayaknya nggak 1%, ya bukan 5% ya, 0,5%, Mas. Berarti masih ada 99,5%. 99,5% kan, betul betul kan? Debit air hujan sebenarnya nggak efektif juga kita membuat sumur resapan, tapi manfaatnya cuma 0,5% gitu. Kalau memang nggak banjir ya sebenarnya nggak usah gitu. Tapi kalau untuk sebagai latihan soal, ya mungkin dihitung aja sih. Namanya kan Anda harus bisa ngitung sumur resapan. Karena kan ada tugasnya. Ya nggak apa-apa dikasih keterangan aja. Cuman dikasih catatan aja. Sebenarnya nggak efektif juga kalau cuma 0,5% dan nggak banjir ya sebenarnya nggak perlu gitu loh maksudnya. Kalau nggak banjir gitu ya. Ya kan? Mungkin gitu ya. Dikasih ininya aja, ininya uraian analisisnya.
dengan kondisi di lapangannya ya. Baik, Bu. Heeh. Tapi kecil banget ya. Anda pernah ngitung nggak biaya satu sumur resapan kira-kira kalau ngitung itu biayanya berapa sih ukuran sekian-sekian gitu? Bisa kan ngitung kan? Bagus lagi kalau sampai bisa ngitung harga sumur resapan tuh sebenarnya kira-kira kalau yang Anda tuh butuh berapa sih biayanya? Mungkin 2 juta kah? Kalau untuk misalnya kedalaman 2 meter, radius 1 meter misalnya. Ya, itu kira-kira butuh biaya berapa ya? Mungkin Anda bisa googling kali ya kalau sumur resapan tuh berapa sih biayanya? 1-2 jutaan mungkin ya? Ya nggak efektif juga ya. Ya gitu ya mungkin Rian ya, Hikia ya. Baik, Di Bu. nggak apa-apa sih. Yang penting kan kita pelatihan sumur resapannya sebenarnya kalau efektivitasnya sih mungkin nanti dikembalikan dengan kondisi yang realnya ya. Tapi adalah apa untuk merencanakan konservasi airnya gitu loh. Kan ini kan kita pakai konsep berwawasan lingkungan. Ya, mungkin gitu aja nanti dikasih catatan aja. Ada lagi nggak yang lain? Ada yang mau didiskusikan nggak terkait dengan tugas kita besok perlu ini nggak? Perlu ketemu nggak responsi tugas yang talang dan air kotor ya? Kalau sekiranya perlu, Ibu siap aja sih. Ya, yang kita kan sebenarnya punya kuliah hari Jumat gitu. Kalau mau dipakai untuk responsi tugas, silahkan. Nanti dikasih kabar aja ya. Atau dipakai untuk mengerjakan tugas gitu. Menyelesaikan tugas itu. Ya, ada yang lain nggak? Ada lagi yang lain yang bisa kita diskusikan untuk tugas kelompoknya? Halo Bu, Ya, kamu nanya. Radina. Radinal Iya, nih. iya. Nanya Bu, Gimana? kalau kita ada perhitungan talang, ada perhitungan pipa, nah itu kita perlu hitung kehilangan gesekannya juga kah? Apa udah cukup aja gitu? Yang tadi dibahas sama Ibu, gak usah sampai kehilangan gesekan kayak gitu. Enggak, itu kan intinya ini ya, air hujan kan terbuka salurannya. Kan air hujan itu sifatnya fluktuatif. Kalau yang gesekan itu untuk yang aplikasinya untuk perencanaan air bersih, air minum, untuk pipa-pipa PDAM, terus pelambing air bersih maksudnya air minum. Nah itu baru kita menggunakan prinsip aliran tertutup, bertekanan. Nah itu kita harus hitung gesekannya, hitung sisa tekan. Tapi kan sekarang yang kita rencanakan kan air hujan, limbah, air buangan. Nah, air buangan itu kan sifatnya fluktuatif. Air hujan kan ada kemaraunya, ada penuh, ada enggak gitu. Begitu juga dengan air kotor kan nggak selalu terisi pipa air kotor itu. Jadi pasti ada udara di dalam pipa itu gitu. Jadi aplikasi untuk air limbah, air hujan itu menggunakan prinsip aliran terbuka. Dia mengalirnya harus ada beda tinggi gravitasi. Jadi tidak perlu menghitung gesekan. Oke, Pakai ya, prinsip aliran terbuka aja, kayak ngitung drainase biasa. Pakai rumus Manning. baik, Yang direkomendasikan tuh pakai rumus Manning atau Stickler itu per N, material pipanya apa gitu. Material salurannya apa gitu. Ya, paham ya aplikasi penggunaan prinsip aliran tertutup dengan aliran terbuka. Jadi makanya tadi kalau aliran terbuka talang harus punya kemiringan. Kemiringan itu sebenarnya maksimum bisa sampai 3%, tapi kalau untuk di bangunan atap kayaknya terlalu curam kalau 3%, biasanya 1%. Ada standarnya kok di situ sama dengan diameternya gitu, minimal gitu. Ada standarnya kalau di air kotor tuh kemiringan tuh berapa, tergantung dengan diameternya. Itu kalau itu berbicara plumbing ya.
air kotor ada tapi prinsipnya kalau air hujan air kotor itu pakai aliran terbuka, dia mengalirnya karena beda tinggi, jadi mengalir secara gravitasi dari tinggi ke rendah. Jadi dia harus ada beda tinggi gitu. Jadi sekali lagi tidak ada gesekan ya, tidak diperhitungkan ya Radinal ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dicoba ya, kan itu tugasnya kelompok ya. Jadi mungkin dibagi-bagi kali ya, biar nggak berat ya. Mungkin yang walaupun kita semua mahasiswa, setiap mahasiswa harusnya paham semuanya, tapi kan nanti ada laporan ya secara tertulisnya diskusi. Jadi mungkin penanggung jawabnya dibagi-bagi biar nggak berat ya. Sama aja kayak ibu penelitian punya tim ngerjain ini. Nah, tapi kan nanti dalam satu laporan semuanya tercover. Kita bisa memahami secara keseluruhan. Ya, jadi biar bisa selesai tugasnya dengan maksimal ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kita Kamis besok presentasi kayaknya menurut Ibu sih nanti Ibu buatlah aturannya. Ya, memang maksimum sih 30 menit ya per kelompok ya. Presentasinya yang enggak 30 menit mungkin 15 menit gitu, 15 menit untuk tanya jawab ya. Jangan lama-lama presentasinya. 15 menit tanya jawab gitu ya. Jadi dibuat laporannya tuh tugasnya itu ada laporannya, ada Excel, hitungan di Excel, laporan pakai Word. Untuk PPT-nya silakan sih mau pakai Canva, mau pakai PPT ya, bebas aja. Ada lagi nggak yang mau didiskusikan? Atau cukup? Ya, bisa ya di ini kan deadline-nya harus di-upload di ini link masing-masing di satu kelompok satu file Excel kayaknya ya dalam sheet aja gitu ya biar sekaligus satu kesatuan. Gimana kalau nggak ada cukup ininya nanti kalau memang Sabtu kiranya harus perlu untuk asistensi Ibu siap aja sih ya tapi sebenarnya waktu itu dipergunakan untuk mengerjakan tugas jadi tidak terlalu membebani jam kuliah di luar itu kan karena Anda juga banyak yang bekerja ya. Jadi sebenarnya sih kalau dari target RPS-nya kan sudah tercapai sampai sistem perencanaan air itu ya, air limbah. Tinggal kita punya presentasi waktu 2 minggu gitu. Sekarang kan udah masuk minggu ke berapa ya? Eh, se- kalau UTS-nya nggak dihitung, sekarang kan masuk minggu ke 10. Kita kan perkuliahan 14 minggu. Jadi 2 minggu untuk presentasi, nanti 2 minggu lagi materinya dilanjut Pak Prengki menggunakan aplikasi SWMM, Stormwater Management Model ya. Jadi Anda yang kalau Ibu kan yang tugas ini kan menghitungnya manual pakai rumus gitu ya, pakai rumus Manning gitu kan. Nanti kalau Anda sudah paham itu nanti mengikuti ke aplikasi SWMM-nya menjadi mudah gitu. Mungkin gitu ya. Jadi kalau mau lebih maksimal nanti pas materi Pak Franky Anda googling aja tentang aplikasi SWMM. Ya mungkin karena cuma 2 minggu nggak terlalu ini ya. Contoh latihan soalnya mungkin bukan berupa kasus ya hanya contoh sederhana. Atau mungkin nanti kalau Anda tertarik ya mengerjakan yang tugas studi kasus itu bisa coba dengan SWMM juga gitu. Mungkin gitu ya. Jadi kurang lebih itu ya nanti insya Allah Kamis depan kita sudah mulai presentasi. Jadi tugasnya tolong diselesaikan. Dikumpulnya kalau nggak salah 2 hari sebelumnya ya Ibu minta hari Selasa ya. Hari Selasa depan kan? Mungkin gitu aja ya.
Nanti Ibu share materi dan linknya tadi ya, yang untuk SNI ya. Oke, udah di screenshot belum ini? Untuk pelaporan Ibu untuk ini upload ke itu ke laporan apa namanya untuk berita acara pengajaran. Bisa di screenshot yang bisa on cam. Tolong ini ya sebelum kita akhiri. Tolong diambil ya. Oke, nggak apa-apa kalau yang nggak bisa, tapi yang bisa on cam, mangga silakan. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Ada yang mewakili ya. Yang ngambil siapa nih? Ya, nanti tolong. Oke, sudah ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, emang kalau ya nggak apa-apa sih di WA grup juga nggak apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini ya bisa selesai ya tugas itu ya. Jadi menurut ini untuk hari Sabtu kita perlu ini enggak? Atau untuk mengerjakan tugas aja nanti asistensi itunya? Atau perlu ini enggak link Zoom lagi enggak Sabtu? Ini siapa nih penanggung jawab mata kuliah? Nanti diinformasikan ke Ibu ya sebelumnya tapi ya. Oke, oke terima kasih. Selamat ini ya istirahat ya sehat selalu ya lancar dengan tugas-tugasnya. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Terima Bu. kasih. Makasih. Ya sama-sama Ibu pamit ya.